Perang telah berubah menjadi banjir. Pasukan Ukraina telah berhasil menerobos bendungan utama Rusia dan akibatnya sangatlah katastrofik. Pasukan Rusia sekarang benar-benar tenggelam karena air banjir memutus jalur pasokan dan membuat ribuan tentara berenang untuk menyelamatkan diri. Ini bukan spekulasi. Para tentara Rusia sendiri telah mengonfirmasi banjir dari pihak mereka, memposting dengan panik tentang bagaimana posisi mereka sekarang semuanya terendam air. Skala kebocoran sekitar 13 kaki lebarnya tidak dapat dikelola oleh otoritas setempat. Operasi berani ini telah menghantam Rusia pada titik logistiknya yang paling lemah. Serangan terhadap bendungan telah menghancurkan pusat-pusat pasokan, membanjiri bermil-mil parit Rusia, dan memaksa truk serta konvoi bahan bakar untuk mengalihkan rute ratusan kilometer ke arah yang berbeda. Pelajaran moralnya juga tak terbantahkan. Serangan taktis ini adalah bentuk bela diri Ukraina, sebuah pelajaran langsung dan penting dari aksi ekoterorisme Rusia ketika mereka meledakkan bendungan Kharkivka pada tahun 2023. Pesan untuk Putin sangat jelas. Putin sendiri yang memulai banjir itu dan sekarang perang menenggelamkan pasukannya sendiri. Kalian mau dengar ironi yang paling brutal? Banjir benar-benar menghancurkan pertahanan Rusia. Parit, bunker, dan ladang ranjau di perbatasan kini menjadi tanah tidak stabil dan berlumpur, membuat tentara Rusia sulit bertahan di posisinya. Lihat klip ini. Itu adalah posisi pohon ek. Begitulah posisi pohon ek. Airnya meluap melampaui tepiannya, seluruh jalanan tergenang banjir. Ada mobil terjebak di air dan tidak bisa bergerak. Ini mobilnya di dalam air. Mobil itu tidak bisa keluar. Beginilah buruknya penyeberangan ini. Ayo, kaki saya basah kuyup. Ayo. Kami menggulingkannya. Kakimu basah. Ayo. Itu dia, Natasha. Begitulah, Natasha. Setelah bendungan Belgorod jebol, kami berubah dari infanteri jadi marinir dalam sehari. Tapi kami beruntung. Tapi di posisi sebelah, seluruh lubang perlindungan terendam banjir, beserta perlengkapannya. Itulah akhirnya perlindungan kami. Lubang perlindungan kami terendam banjir setelah bendungan dijebol oleh lubang-lubang kokas. Itulah lubang perlindungan kami. Orang-orang cocos menjebol bendungan, membanjiri semuanya. Lalu kami mengeluarkan sini apa yang bisa kami selamatkan. Semuanya basah. Entah bagaimana cara mengeringkannya. Begitulah keadaannya. Ya, begitulah. Semua ini bermula pada 24 Oktober saat Korps Angkatan Darat ke-16 Ukraina memulai operasi bertahan di bendungan. Saya tidak bercanda, itu memang nama aslinya. Operasi ini dimulai dengan setidaknya 6 roket HIMARS jarak jauh yang ditembakkan dari dalam Ukraina dan menghantam bendungan Waduk Belgrade pada siang hari Sabtu. Media lokal Rusia melaporkan setidaknya 2 hingga 3 hantaman langsung. Hal ini merusak permukaan jalan bendungan, gerbang, dan bangunan teknis di sekitarnya. Ini adalah kabar sangat buruk bagi struktur bendungan tersebut, karena bagaimanapun juga ini adalah bendungan yang dibangun pada era Soviet. Perlu saya jelaskan lagi? Saat kepanikan menyebar di antara komando tinggi Rusia, pasukan Ukraina menyerang lagi. Keesokan harinya, kali ini menggunakan drone kamikaze. Inilah saat kebocoran menjadi tak terkendali dan air mulai membanjiri posisi Rusia di sekitarnya. Setelah bendungan Belgrade jebol, kami tahu dari infanteri langsung jadi marinir dalam sehari. Tapi kami tetap beruntung. Semua lubang perlindungan di posisi tetangga terendam banjir bersama perlengkapannya. Seperti yang baru kamu lihat di video, ini menegaskan bahwa ini bukan serangan acak. Militer Ukraina melakukannya sebagai balas dendam. Ini adalah keputusan taktis. Banjir di wilayah itu menghantam Rusia di titik terlemah. Logistik, mobilitas, dan garis pertahanan. Beograd merupakan pusat utama Rusia untuk persiapan dan pasokan di timur laut Ukraina.
khususnya untuk operasi di Kharkiv, Sumy, dan garis depan sekitarnya. Itu berarti banjir yang dilakukan Ukraina ini sekarang memaksa truk, pasokan Rusia, konvoi bahan bakar, dan kendaraan lapis baja untuk mengalihkan rute puluhan, bahkan mungkin ratusan mil dari jalur biasa mereka. Ini menunda pasokan ke garis depan, memberi waktu berharga bagi tentara Ukraina untuk dimanfaatkan. Selain itu, banyak peralatan Rusia di wilayah Beograd sekarang benar-benar hancur karena terjebak dalam banjir. Truk-truk sudah tidak berfungsi lagi, amunisi basah, dan beberapa markas sekarang pada dasarnya tidak berguna lagi. Banjir dari bendungan juga merusak banyak penyeberangan sungai yang sangat diandalkan militer Rusia. Selama beberapa tahun perang, jembatan ponton sementara dan penyeberangan tanah jadi umum di wilayah perbatasan. Tapi sekarang karena air mulai naik, jembatan-jembatan ini runtuh atau menjadi tidak bisa dilewati, sehingga memutus pergerakan bala bantuan dan kendaraan lapis baja berat. Namun, yang paling membuat Putin khawatir adalah kemungkinan ini menjadi persiapan serangan balasan Ukraina lain, seperti di Kursk. Rusia membangun parit, bunker, dan ladang ranjau bermil-mil di perbatasan seperti Belgorod untuk menahan serangan balik Ukraina. Namun, banjir kini benar-benar menghapus pertahanan ini. Tanah menjadi berlumpur dan tidak stabil. Tanah benar-benar membuat tentara Rusia tidak mungkin bertahan di posisi mereka. Namun, ini tetap tidak berarti Ukraina dapat memanfaatkannya dalam serangan balasan mereka. Seperti yang mungkin kalian dengar, alam tidak memihak siapapun. Sama seperti tentara Rusia yang kesulitan beroperasi di tanah berlumpur, pasukan Ukraina pun akan kesulitan melakukan serangan. Namun, ini baik karena Rusia kini harus mengalihkan sumber daya untuk membangun kembali pertahanan yang lemah. Tapi kemenangan terpenting dari hal ini adalah tentu saja para tentara Rusia yang telah menyeberangi sungai dan sekarang terjebak, terputus dari basis utama mereka. Mereka tidak bisa dengan mudah kembali atau dengan mudah mendapatkan pasokan lagi. Unit Ukraina yang melakukan operasi ini sudah tahu seberapa buruk situasi yang dialami para tentara Rusia. Dan itulah sebabnya mereka sebenarnya tidak bertempur melawan mereka. Mereka secara terbuka mengatakan bahwa mereka hanya menunggu para tentara ini menyerah karena tentara Rusia tidak punya jalan untuk melarikan diri. Mereka akan segera kehabisan bahan bakar, makanan, dan air. Ini benar-benar dorongan besar bagi program pertukaran tahanan Ukraina. Semakin banyak tawanan perang Ukraina, semakin besar peluang Rusia setuju pertukaran tahanan. Operasi ini membuat situasi pasukan Rusia semakin genting. Bahkan kita bisa melihat hal ini ketika kita melihat bagaimana pejabat Rusia merespons. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, gubernur Rusia di wilayah tersebut benar-benar mengakui serangan ini dan memberitahu warganya bahwa situasinya bisa menjadi lebih buruk. Ini sangat berarti karena pejabat Rusia biasanya tidak pernah memberikan kredit kepada Ukraina atas serangan-serangan yang berhasil. Sekarang, banyak warga Rusia menggunakan pengakuan ini untuk menuduh Ukraina menciptakan bencana buatan manusia yang sedang menimpa warga sipil Rusia. Tapi, Anda lihat, Putin tidak punya siapapun untuk disalahkan atas hal ini selain dirinya sendiri. Serangan taktis ini merupakan pembelaan diri serta pelajaran langsung yang diambil Ukraina dari aksi ekoterorisme Rusia oleh Putin pada Juni 2023. Saat itu, pasukan Rusia meledakkan bendungan Kharkov. Kita tahu ini karena bendungan itu telah dikuasai Rusia sejak invasi tahun 2022. Dan selain itu, data satelit dan seismik menunjukkan bahwa ledakan di bendungan terjadi dari dalam, bukan dari luar. Artinya, seseorang telah menempatkan bahan peledak di dalam bendungan untuk memastikan semuanya meledak. Sekarang, bendungan ini berada di bawah kendali Rusia, jadi saya beri kalian satu tebakan siapa orang itu. Saat Rusia meledakkan bendungan ini, ratusan kilometer persegi terendam banjir dan puluhan warga sipil tewas. Putin melakukan ini karena tahu serangan balasan Ukraina sangat cepat dan pasukan Rusia di sana tidak punya peluang. Rusia meledakkan bendungan dan membanjiri wilayah itu untuk memperlambat serangan Ukraina serta memberi waktu mundur. Sebaliknya, serangan Ukraina terhadap bendungan Beograd jauh lebih merupakan target militer. Pasukan Rusia di wilayah tersebut
menggunakan bendungan itu sebagai jalur logistik dan penghalang pertahanan, mendukung penembakan lintas batas mereka. Itu alasan Ukraina menyerang bendungan guna mengganggu jalur militer. Serangan Ukraina itu adalah langkah taktis, bukan bencana kemanusiaan. Tapi untuk sesaat, mari kita tinggalkan soal legalitas dan beralih ke moralitas. Ukraina telah mengalami penghancuran infrastruktur pentingnya secara sengaja oleh pasukan Rusia. Bahkan, baru kemarin, Rusia melakukan serangan lagi terhadap sebuah rumah sakit anak-anak. Sebagai respons, Ukraina menyerang bendungan kecil yang dimiliterisasi. Ini bukan balas dendam, melainkan pembelaan diri. Rusia meledakkan bendungan untuk menghukum warga dan menghambat tentara Ukraina. Ukraina meledakkan sebuah bendungan untuk melindungi warga Ukraina dan mendorong perang kembali ke wilayah Rusia. Menurut saya, itu dua motif yang sangat berbeda. Dan untuk semua orang yang masih ingin membicarakan bencana kemanusiaan di Rusia, orang yang seharusnya kalian salahkan adalah Putin. Itu bukan kata-kata saya, melainkan tentara Rusia yang berjuang di garis depan. Seorang tentara Rusia mengonfirmasi lewat video bahwa tiap serangan ofensif Rusia menyebabkan 90% infanteri tewas di medan perang. Dengarkan baik-baik. Karena mau bagaimana lagi? Nah, dengan begitu, orang bisa bersaing. Misal, 100 orang dalam satu kelompok, satu posisi, tapi hanya 5 yang lolos. 5 karena setengahnya mencoba keluar dan dibunuh oleh kelompok sendiri. Kondisi di bawah masih cukup baik. Masih ada lagi, itu adalah orang-orang pada umumnya. Jika ada yang mencoba kabur, langsung saja, tembak bahkan. Kami sudah berteman, aku hanya temannya, dia orang biasa, tapi aku tetap harus melakukannya. Tak ada jalan lain, dan ada tempat selain kamu ataupun mereka. Tidak ada cara lain. Kamu akan direset, kamu akan direset. Begitulah adanya. Kamu dinolkan, begitulah adanya. Jika Putin peduli pada penutur Rusia di Ukraina, pasti perang ini sudah dihentikan. Satu hal yang belum kita bahas adalah taman kanak-kanak yang diserang Putin minggu lalu. Tebak apa? Itu terjadi di Kharkiv, dan sebagian besar siswa di sekolah itu adalah penutur bahasa Rusia. Putin mengaku memulai perang untuk melindungi penutur Rusia di Ukraina, namun tindakannya tidak sesuai dengan alasannya. Putin memulai perang ini dan kini Ukraina harus berjuang agar negaranya tetap ada setelah perang. Itu saja dari saya hari ini. Jika suka pembaruan seperti ini, kami baru mulai Substack. Semua ditulis jadi lebih mudah bagi kami memberi update. Silakan cek itu tautan pertama di deskripsi.